Aduh, kalau itu saya nggak bisa jawab dong. Kita main di zona aman aja ya. Di zona aman dong. Masa kita nuduh-nuduh broker. Halo, balik lagi di Tanya Trading. Trader miskin? Mari kumpul. Oke Pak Jalal. Oke. Kali ini kita ngebahas untuk copy trade. Ya. Nah, copy trade kita ngebahas sebenarnya ini di perdagangan derivatif atau di forex sebenarnya sih dengan penggunaan MetaTrader 4 karena kita biasanya kan mainnya atau tradingnya di MetaTrader 4. Gitu. Betul. Nah, ini mau tanya sedikit nih, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu tentang copy trade. Apa nih copy trade Pak Jalal nih? Jadi simpelnya kalau copy trade itu kita mengcopy trading orang lain. Simpelnya seperti itu dengan menggunakan aplikasi ya, atau sistem kayak gitu. Misalnya Bapak Dwi sering trading nih, saya belum trading. Nah saya mau langsung trading tapi belum bisa. Nah saya ikut trading Bapak Dwi aja yang sudah intinya punya histori yang bagus gitu. Oh iya, saya tahu sih sebenarnya sih. Jadi gini, mungkin lebih tepatnya copy trade adalah, ini saya jadi jawab sendiri ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi mungkin buat pengetahuan aja buat teman-teman nih. Copy trade itu sebenarnya kalau di aplikasi atau di MetaTrader ada namanya EA atau Expert Advisor. Jadi Expert Advisor ini nanti ditaruh di file expert di MetaTrader. Setelah itu ada master, ada slave, atau ada master, ada followers. Jadi ketika master A melakukan buy, master B juga ikut. Gitu. Oh ada tutorialnya Pak ya? Oh di Tanya Trading ada copy trade. Jadi teman-teman kalau join membership Tanya Trading nanti ada tutorial buat copy trade gitu. Selain itu ada forex technical juga. Jadi kita bisa setting sendiri ya? Bisa setting sendiri. Jadi nggak perlu share password ke orang lain? Nggak perlu. Nah ngomong-ngomong masalah copy trade. Ini sebenarnya saya cukup ragu sebenarnya sih. Gimana tuh? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang menyalahgunakan copy trade. Copy trade itu bagus kalau profit, tapi kalau loss jelek. Kalau profit, semuanya bagus kalau profit, kalau loss ya jelek gitu. Yang jadi problem adalah banyak beberapa orang yang nawarin copy trade, terus akhirnya loss. Iya. Nah itu gimana nih pandangan Pak Jalal sebagai seorang analis atau seorang trader? Mendingan ikut copy trade atau trading sendiri? Kalau mendingan ikut copy trade atau trading sendiri itu preferensi masing-masing ya. Kalau copy trade kan itu cocok untuk yang trader yang agak sibuk gitu lah ya. Jadi dia nggak sempat lihat chart berjam-jam di meja gitu. Sorry, kalau trader agak sibuk, ya ngapain dia jadi trader? Orangnya agak sibuk. Orangnya agak sibuk, ya. Oke. Terus apalagi nih yang menurut Pak Jalal nih dari sudut pandang seorang technical analis, menurut Pak Jalal copy trade itu lebih baik copy trade atau belajar sendiri aja deh ikut manual? Kalau tentunya kalau kita ingin mandiri tentunya trading sendiri dong. Ya. Jadi kita bisa mengerti pergerakan harga, pergerakan market. Tentunya kita harus belajar seiring berjalannya waktu kayak gitu. Belajarnya di mana Pak Jalal? Belajarnya di Tanya Trading dong. Kita iklan lagi. iklan terus. Gak apa-apa kan kita yang mau jual. Iya benar. Oke. Ini lagi rame nih Pak Jalal. Jadi ada beberapa teman-teman yang lapor ke saya. Sebenarnya nggak lapor sih, mengeluh lah. Kenapa tuh? Mengeluh. Jadi dia ikut copy trade tapi 1 minggu duitnya habis. Iya. Kenapa? Awalnya juga sebenarnya mungkin dianya salah. Jadi dia tergiur sama profit yang besar. Jadi ada kita nyebutnya apa ya? Sales lah, oknum lah. Iya. Oke. Ada oknum yang ngasih investor password. Betul. Investor password itu profitnya besar. Semua akan tergiur dengan profit besar. Tapi pada saat dia join berapa minggu akhirnya floating, habis duitnya. Nah, kalau udah seperti itu gimana nih? Ya tentunya kita harus pilih-pilih master yang benar ya. Karena banyak master di luaran itu kan profitnya ada yang tidak masuk akal, ada yang 100% dalam sebulan. Itu kan terlalu tinggi ya. Betul. Dan tidak masuk akal sebenarnya. Bisa, tapi itu risikonya sangat tinggi sekali gitu. Jadi kita cari yang risikonya sedang-sedang aja gitu. Misalnya risikonya 5% per bulan kayak gitu. Asal angkanya cukup dari sudut pandangnya Pak Jalal ya nggak masalah ya? Masalah.
yang jadi permasalahan adalah secara regulasi kita. Iya. Itu kan nggak boleh nih. Jadi mungkin teman-teman sekedar info aja. Jadi peraturan Bapepti itu kan semua password investor atau password yang MetaTrader atau apapun itu, platform apapun itu dengan regulasi Indonesia itu hanya boleh diterima atau dipegang sama pihak pertama yaitu klien. Iya. Jadi ada pihak kedua itu nggak boleh. Nah itu gimana tuh Pak Jalal tuh? Memang secara regulasi Bapepti itu dilarang ya. Jadi ada di perjanjian setiap broker. Itu ada perjanjiannya, jadi kita tidak boleh memberikan password kepada siapapun. Ya, termasuk ke penyedia copy trade gitu. Berarti itu ilegal ya? Aktivitasnya ini jadi Bapepti tidak tanggung jawab gitu istilahnya. Oh, jadi kalau lolos itu ya kesalahan kalian gitu, kesalahan teman-teman yang memberikan password kepada orang lain. Padahal itu sudah dilarang karena untuk melindungi kayak gitu. Oke. Misalkan contoh teman saya nih case-nya. Ini sebenarnya sekedar sharing aja. Mungkin Pak Jalal kan dulu pernah ikut pelatihannya. Iya. Pernah ikut pelatihan wakil pialang berjangka nih Pak Jalal nih. Jadi selain jadi trainer nih Pak Jalal juga pernah ikut pelatihan pialang WPB, wakil pialang berjangka gitu. Lulus juga sebenarnya sih ya Pak Jalal. Lulus dong. Jadi sebenarnya secara keilmuan tentang broker dan wakil pialang berjangka sebenarnya Pak Jalal jauh lebih paham lah dari saya. Iya. Nah, kalau misalkan contoh case-nya, teman saya, misalkan ada satu sales yang melakukan penawaran copy trade, terus habis itu teman saya loss. Yeah. Nah, secara hukum sebenarnya sales ini atau oknum ini, teman saya itu bisa laporin ke Bapepti nggak sih? Terus akhirnya pertanggungjawabannya itu di sales atau di broker biasanya kalau gitu? Kalau masalah itu nanti di pengadilan ya atau di Bapepti nanti diputuskannya. Gitu. Apakah nanti salesnya yang bersalah atau malah nasabahnya yang memang memiliki perjanjian bahwa dia dikuasakan akun tradingnya ini kepada si salesnya kayak gitu. Oh, oke. Tapi pada intinya, mungkin kalau teman-teman bingung. Tetapi di peraturan Bapepti itu kita tidak boleh pada saat kita buka akun, kita tidak boleh membuat perjanjian apapun dengan broker, apalagi dengan marketingnya ya. Jadi itu sudah dilarang sebenarnya. Dari awal pun sebenarnya sudah dilarang. Tapi kalau teman-teman melanggar ya itu konsekuensinya seperti itu. Mungkin teman-teman ini ada yang jadi gini. Maksudnya adalah yang terjadi di luar sana, ini yang terjadi sama temanku ya. Jadi dia ikut satu grup, terus itu ada oknum yang japri atau yang chat ke dia, terus kasih investor password menawarkan, ayo Pak join sama kita supaya profitnya besar segala macam. Akhirnya dia join dan kalah. Case-nya terjadi seperti itu. Semoga teman-teman tidak kejadian ya. Maksudnya ini karena teman saya itu sayang banget. Dia kumpulin uang sampai 3 tahun, habisnya 1 minggu Pak Jalal. Luar biasa kan. Padahal transaksi forex itu cuma 2 pilihan, buy dan sell. Iya. Secara probability kalau orang bodoh trading kan harusnya ketika ada 2 pilihan kan sebenarnya probability 50-50 kan. Iya. Tapi kenapa bisa seperti itu ya? Ya mungkin karena greedy atau segala macam ya. Nah, tapi pada intinya yang terjadi di temanku itu seperti itu. Semoga teman-teman nggak ada yang seperti itu ya Pak Jalal ya. Jadi kita kasih edukasi supaya teman-teman paham bahwa profit besar ya bisa, tapi resiko juga besar. Jadi kalau mau cepat kaya, lebih baik pahami resiko dulu. Jadi kalau mau profit 1 juta, resiko 1 juta gitu. Jadi kadang beberapa teman-teman yang diomongin profitnya doang. Iya. Lossnya nggak diomongin. Akhirnya orang jadi kalah, nyesel, tabungan bertahun-tahun habis. Nah itu yang bahaya tuh Pak Jalal ya. Iya. Nah balik lagi yang tadi perihal dengan regulasi, berarti yang aman adalah ketika kita join di broker lokal dengan wakil pialang. Betul. Itu jauh lebih safe berarti. Jauh lebih safe. Oh, berarti kalau oknum ini adalah wakil pialang, berarti lebih bisa klien untuk komplain ya Pak Jalal ya. Ya, jadi wakil pialang juga ada peraturannya ya. Jadi dia tidak boleh menjanjikan profit dan lain sebagainya. Dan termasuk membuat perjanjian gitu di luar perjanjian yang ada. Dan itu tidak dilarang. Jadi sebenarnya wakil pialang itu kalau menawarkan sesuatu jauh lebih hati-hati. Jauh lebih hati-hati karena dia ada hukumnya dan dia bisa kena pasal kalau dia melanggar perjanjian itu. Oh, oke.
Benar-benar. Berarti sebenarnya teman-teman tetap harus hati-hati, jangan tergiur sama profit besar. Kalau bisa trading untuk di broker lokal dengan wakil pialang seperti itu Pak Jalal. Betul. Tapi sebenarnya banyak juga broker luar yang menyediakan fasilitas copy trade sih. Gitu. Jadi ya tergantung teman-teman. Maka dari itu lebih baik teman-teman belajar dulu tentang trading, belajar dulu apa itu copy trade, belajar dulu semua tentang perdagangan di forex atau dengan menggunakan leverage, apapun itu forex, kripto, apapun itu teman-teman belajar dulu. Lebih baik gitu ya Pak Jalal. Belajarnya di mana Pak Jalal? Ditanya trading. Iklan lagi. Oke. Nah, sebenarnya sih sedikit pengetahuan nih buat teman-teman. Copy trade itu sebenarnya bukan sesuatu yang canggih ya Pak Jalal. Iya, itu udah lama ya. Udah lama. Jadi teknologi biasa aja sebenarnya kan. Sebenarnya MetaTrader juga bukan teknologi yang canggih-canggih amat sebenarnya. Karena semuanya teman-teman juga bisa beli MetaTrader. Jadi MetaTrader itu kan dari MetaQuotes ya Pak Jalal. Iya. Jadi MetaQuotes itu adalah perusahaan company dari Rusia. Jadi dia menyediakan aplikasi namanya MetaTrader. Ada MetaTrader 4, MetaTrader 5. Nah, MetaTrader 4 udah nggak bisa dibeli baru. Kalau teman-teman mau buka broker pun bisa. Buka broker cuma $10.000 pun udah bisa Pak Jalal sebenarnya. Gitu. Yang jadi masalah adalah banyak teman-teman yang nggak tahu. Jadi menganggap bahwa MetaTrader itu seperti dewa. Waduh. Jadi kalau ada equity nih, nih gue punya trading $1 juta, $2 juta. Padahal tinggal input. Beda sama kripto. Kalau kripto kan kita bisa track dia semua keuangannya ada atau enggak kan. Ya kan, di hash-nya juga kita bisa lihat semuanya, Betul. Transaksinya, jual belinya. Nah kalau di MetaTrader enggak, dia cuma input doang. Jadi kalau teman-teman jangan pernah tergiur sama platform MetaTrader 4, nawarin profit segala macam nggak bisa, karena semuanya bisa diedit. Iya betul. Nah menariknya nih ada sistem dari KBI namanya Sitna. Apa itu Pak Jalal? Jadi Sitna ini sistem informasi transaksi nasabah. Jadi supaya transaksi nasabah itu tercatat di sistem Sitna juga. Kalau broker lokal ya. Jadi misalnya teman-teman buy di MetaTrader, buy gold 1 lot. Nanti tercatat juga di Sitna KBI. Oh, jadi itu sebenarnya buat double check ya? Iya, buat double check. Berarti pada intinya adalah penggunaan broker atau MetaTrader lebih baik di broker lokal untuk save-nya ya? Untuk save-nya di broker lokal, supaya kita terhindar dari penipuan transaksi gitu. Misalnya copy trade tadi ya, kita memilih master yang broker lokal, kita bisa cek apakah di Sitna sudah sesuai atau tidak. Kalau di broker luar kan kita nggak bisa cek. Oke. Tapi maksudnya nggak semua broker luar jelek? Nggak semua broker luar jelek. Broker luar juga banyak yang bagus juga. Gitu. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke teman-teman harus belajar. Benar ya? Betul. Nah, untuk MetaTrader sebenarnya kalau teman-teman, contoh ini sayang banget sih, ada beberapa teman-temanku juga waktu itu lagi rame kasus-kasus penipuan, dia ketipu sampai miliaran. Padahal bikin brokernya tuh nggak nyampe 200 juta sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi menurutku sih nggak make sense aja. Jadi balik lagi ke pengetahuan. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu bagaimana sistem itu terjadi. Sebenarnya MetaTrader itu murah. Nanti saya coba share price list-nya. Saya ada price list harga MetaTrader. Nanti coba ada screenshot-nya nih di bawah sini. Nanti ada nih. Murah kok. Sekarang kalau MetaTrader 5 tuh $10.000 per bulan Pak Jalal. $10.000. Jadi nggak make sense aja. Ada orang ketipu 1 miliar, sedangkan aplikasi harga $10.000. Jadi sebenarnya balik lagi teman-teman, jangan pernah ketipu sama broker atau siapapun dengan mengatasnamakan equity besar di MetaTrader. Tapi teman-teman harus cek regulasinya. Betul, regulasi. Jadi MetaTrader itu nggak penting. Yang penting regulasi. Jadi kalau ditawarin sesuatu, catatlah regulasi yang benar. Regulasi yang benar juga kadang-kadang ada oknum yang bandel juga. Iya. Ya, kita sama-sama tahu ya. Gitu. Kalau menurut Pak Jalal, broker lokal ada yang bandel nggak Pak Jalal? Waduh, kalau itu saya nggak bisa jawab dong. Kita main di zona aman aja ya. Di zona aman dong. Masa kita nuduh broker. Sebenarnya saya tahu jawabannya, tapi nggak enak aja di sini. Jangan. Oke, kalau gitu sudah nggak aman, segini dulu ya kita. Iya, sudah nggak aman nih. Oke. Terima kasih teman-teman trader. Selamat trading dan salam profit. Salam profit.